Baik teman-teman, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau Pak Kusnawi jawab mengatakan halo, kalian hai ya, menunjukkan bahwa teman-teman tetap dalam keadaan sadar seperti Rex tadi. Baik, halo semuanya. Hai Pak. Hai Pak. Hai Pak. Oke, tidak apa-apa. Teman-teman dalam keadaan luar biasa hari ini ya, tentunya ya namanya juga jam 7 pagi, mungkin sebagian masih ada yang tidur atau apa, tidak apa-apa. Tapi yang jelas saya sering sampaikan berapa kali bahwa segala sesuatu yang teman-teman lakukan ini bukan hal yang sangat merugikan ya, tapi Anda akan menikmati di masa-masa yang datang ya. Pak, itu cuma teorema, tidak ya. Banyak sekali bukti-bukti yang empiris yang menunjukkan bahwa kalau teman-teman itu suka bangun pagi gitu kan, kemudian mungkin olahraga atau bersiap diri lebih pagi dibandingkan yang lain, maka otomatis Anda punya kelebihan dibandingkan yang lain. Itu sesuatu yang saya kira sudah bisa kita sepakati bersama ya. Baik teman-teman, untuk pagi ini kita akan mulai praktikum di section 4 ya, seperti biasa. Saya harapkan teman-teman sudah tidak bingung ya penggunaan untuk e-akademi, dan saya minta tolong Mas Topas dan Mbak Dwi ya untuk mengingatkan di e-akademi, di e-learning-nya silakan teman-teman tetap lakukan gitu ya. Kemudian kuisnya tetap dicoba, dan kalau ada kesulitan atau permasalahan yang mendasar silakan sampaikan ke kami. Tetapi kalau masalah login kemudian username itu ya kadang teman-teman sendiri yang harusnya bisa mengetahui ya, kecuali untuk yang pack ya. Kemarin pack bagi yang teman-teman sudah lupa gitu ya, Anda bisa menggunakan yang saya buatkan, yaitu menggunakan yang mahasiswa ya. Ini kebetulan memang di sini sudah saya buatkan ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung, ini saya bisa di referensi ini, kemudian saya bisa membuat khusus untuk teman-teman ya. Cuma masalahnya jadi satu akun dipakai oleh banyak orang. Oke, untuk praktikum kali ini kita akan bahas di function. Jadi kita akan bahas tentang keys and karakter manipulasi gitu ya. Jadi kita akan mencoba menggunakan beberapa fungsi-fungsi yang ada di SQL ya, yaitu lower, upper atau ini cap gitu ya, kemudian concat, substring, length, dan seterusnya ya. Ini kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang kedua adalah number function ya. Jadi biasa kan Anda kalau yang di atas memanipulasi karakter, sedangkan yang kedua adalah Anda akan memanipulasi penggunaan function ya, round, terang, dan mood ya. Saya kira ini istilah-istilah yang teman-teman sudah sangat familiar sekali. Oke, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang function penggunaan date ya. Jadi kita akan mencoba penggunaan sysdate dengan tanggal. Baik teman-teman, Anda tahu apakah Anda memang harus melihat kemudian dengan mencoba. Ini memang menjadi satu kesulitan ya, tapi silakan kalau memang sambil saya sampaikan Anda melihat dan kemudian mencoba gitu ya. Satunya mungkin pakai handphone, satunya mungkin pakai perangkat, atau mungkin dibikin dua layar juga bisa, dan seterusnya ya. Oke, baik silakan teman-teman sudah masuk ke SQL Command ya, seperti biasa. Ini adalah salah satu facility untuk bagaimana teman-teman menuliskan semua perintah-perintah di dalam query. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama ya, kita akan membahas tentang karakter function tadi ya. Bagaimana sih Anda bisa menggunakan fungsi-fungsi di dalam sebuah query untuk memanipulasi ya. Misalkan tadi untuk menggunakan lower, upper atau yang lain gitu ya. Nah, silakan teman-teman juga bisa open untuk material praktikumnya dari situ. Oke. Baik, sebelum kita ke sana, jadi di Oracle itu kita bisa menggunakan yang namanya tabel dual ya. Jadi tabel dual itu adalah satu tabel ya yang memang biasanya digunakan untuk memanggil sebuah kolom dummy gitu ya. Jadi misalkan kalau selama ini kan Anda harus menampilkan sebuah row di dalam suatu kolom dengan menggunakan tabel yang diinginkan kan gitu ya. Seperti misalkan select ya kan, bintang, from employees kemarin ya. Oke.
Artinya berarti bahwa Anda pada saat menampilkan sebuah nilai kolom dari semua tabel employees ya. Tetapi untuk menggunakan beberapa function, Anda bisa menggunakan sebuah fungsi misalkan ya. Oke, mungkin tolong di admit ya biar nggak terganggu. Jadi misalkan kita mau mencoba membuat sebuah apa namanya execute perintah-perintah untuk katakanlah tanpa menggunakan tabel, tetapi Anda ingin menghitung sesuatu misalkan ya. Misalkan Anda mengambil select, ya kan? Misalkan select, ya ini harus di-admit, kalau nggak di-admit terganggu saya. Select ya, kemudian misalkan 4 dikali 2 ya, di sini menggunakan from 2. Jadi ada satu apa tadi, jadi satu tabel yang kita sebut sebagai tabel dummy yang biasanya digunakan untuk melakukan sesuatu. Maka pada saat kita jalankan ya, akan muncul di sini adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Artinya tanpa Anda harus tabel mana yang yang akan dipilih. Karena ini menggunakan tabel dual, maka ini adalah satu tabel dummy yang digunakan di SQL untuk manipulasi apapun ya. Jadi oke, ini juga bisa misalkan sama ya, as ya, jumlah misalkan. Ini juga boleh ya. From dual ya. Kemudian kita jalankan, maka di sini 4 kali 2 menjadi jumlah. Oh, berarti 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Ini kalau teman-teman ingin mencoba memanipulasi beberapa perintah query yang tanpa harus dari suatu tabel ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu ya. Pertama adalah penggunaan yang kita sebut sebagai apa di sini ya, lower ya. Jadi teman-teman namanya juga lower ya. Jadi lower itu jadi gini, pada saat Anda ingin menyeleksi atau menampilkan isi tabel, kemudian kita tidak tahu isi suatu atribut, misalkan adalah last name dalam suatu tabel gitu kan. Nah, ini kayaknya pertama huruf kecil, huruf besar atau apa gitu ya. Sehingga pada saat kita ingin menampilkan dan tidak tahu karakter apakah ada yang kapital, ada yang apa, maka kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang tadi gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa itu yang kita sebut sebagai banyak, artinya bisa melakukan banyak hal ya. Oke, berarti yang pertama kita bahas tentang fungsi lower. Jadi mengkonversi ya semua huruf menjadi huruf kecil ya. Oke. Jadi misalkan oke, kok jadi begini ya. Misalkan oke, kok jadi begini ya, sorry. Ya. Jadi misalkan select last name gitu ya. Misal di sini select ya last name from employees ya. Employees where last name sama dengan apa misalkan ya. Coba kita Abel misalkan ya. Oke. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan seperti ini ya. Not found ya. Padahal kalau kita coba select ya. Last name from employees ini sebetulnya cara penulisan untuk mengisikan sebuah atribut di last name itu seperti apa? Kita run di sini ya. Kalau kita lihat di sini kira-kira ada nggak yang namanya Abel ya? Sebentar, ini kita 100. Oke, kita run lagi. Ada nggak kira-kira yang namanya Abel? Ya. Jangan-jangan A-nya besar, B-nya kecil, dan seterusnya ya. Nah, kita jadi susah kan? Oke.
Kita cek ya. Ternyata kalau dia menggunakan huruf kecil dari seperti ini, kita akan coba ya. Ternyata ada Abel. Nah, ini kan jadi problem pada saat Anda tiba-tiba tadi kalau kita menggunakan Abel itu kan jadi tidak bisa kan gitu kan. Nah, maka Anda bisa menggunakan function lower misalkan ya. Jadi select last name from employers where ya kan. Where ya, lower ya, where lower. Jadi muncul where lower nama kolom untuk kita konversi dalam bentuk apa namanya huruf kecil semua gitu kan. Jadi langsung aja lower, maka yang dia akan apa ya istilahnya mengkonversi ya. Maka kalau tadi Anda tidak menggunakan lower, April tidak ketemu ya. Tapi karena Anda menggunakan fungsi di sini, jadi dia akan mengkonversi ke dalam bentuk apa namanya huruf kecil semua ya. Maka dia akan muncul. Ya. Ya, walaupun di sini dia aslinya hanya besar, tapi apa namanya dia akan merubah ya. Dia akan tetap akan melakukan atau mencari sebuah last name yang ada April. Apakah dia ada huruf kecil, huruf besar atau apa? Kecil ya. Ini contoh penggunaan lower ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaan upper. Upper itu berarti kan kebalikan ya. Jadi upper itu kebalikan mengubah huruf menjadi huruf besar ya kan. Contoh misalkan ya tadi kalau sama sebetulnya kasusnya ya. Kalau misalkan saya rubah begini ya. Oke. Kita file command semua, kemudian kita juga lupa ya. Ini pakai Abel. Ya, Abel. Oke, kemudian kita tidak menggunakan lower apapun. Saat kita jalankan dianggap tidak ada. Ya. Oke, tapi kalau kita menggunakan upper ya. Last name ya. Dia langsung mengkonvensi kok ya. Maka kalau kita jalankan menjadi keluar dia. Nilainya adalah Abel. Pokoknya itu hanya penggunaan untuk apa namanya lower sama upper. Ya, saya kira ini gampang. Jadi silakan tuh dalam prakteknya memang banyak hal yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah init cap. Jadi mengubah huruf pertama dari setiap kata dan menjadi huruf besar. Ya, karena kan biasanya kalau teman-teman lihat itu kan apa namanya mungkin kita tidak tahu ya, maksudnya apakah huruf pertama sebuah nama atau yang lain itu apa namanya ada huruf kecil atau huruf besar, tapi intinya dia akan merubah huruf pertama dari sebuah kolom ya, tapi ini sifatnya karakter string ke dalam apa namanya huruf besar ya. Oke, kita coba. Jadi ini tinggal rubah ya dan seterusnya. Oke. Berarti ya init cap kemudian last name ini kita tidak tahu apakah memang ya ini pertama huruf besar kecil ya. Jadi intinya kalau misalkan oh ternyata dia huruf pertamanya kecil, apa saja akan muncul ya. Oh ternyata tidak ada huruf itu semua, tetap dia akan dimunculkan ya. Oke, kita running. Ini dia otomatis akan muncul ya. Jadi seterusnya misalkan kalau dia seperti ini ya. Tidak akan ketemu ya karena dia merubah dari karakter pertama menjadi huruf besar. Oke, itu init cap, kemudian lower sama upper ya. Saya kira sederhana. Oke. Misalkan kemudian berikutnya yang kita lakukan yang pelajari adalah tentang penggunaan tadi ya, lower udah, upper sudah. Nah, concat. Jadi concat itu sebetulnya menggabungkan ya.
menggabungkan beberapa string ya atau karakter di dalam menjadi satu ya. Masih ingat yang sebelumnya kita menggunakan apa namanya tanda seperti ini kan? Nah, misalkan ya menggunakan tanda seperti ini ya, tapi Anda bisa tanpa menggunakan simbol undi tapi menggunakan karakter concat misalkan ya. Coba Anda lihat di materi di situ. Jadi concat itu adalah bagaimana join to value together ya. Jadi misalkan kita contoh ya, misalnya kita contohkan misalkan select ya. Misalnya kita clear, contohkan select ya. Oke, misalkan berarti kita menggabungkan dua string atau karakter ya. Jadi select kita menggunakan sebuah apa namanya tadi concat ya. Kemudian dari apa namanya? Misalkan aku ya. Kemudian padamu misalkan ya. Padamu. Ya. Ini from 2 ya. Tanpa sementara kan kita tidak menggunakan tabel ya. Oke, kita run di sini. Nah, ya. Maka kalau Anda lihat di sini akan apa ya? menggabungkan dua karakter atau dua string di situ ya. Concat aku padamu gitu kan. Misalkan as hasil gabung ya. Boleh. Pak, ini misalkan kok biar tidak seperti apa? Ya Anda bisa menggunakan yang lain. Misalkan Anda tambahkan ya, misalkan gini. Berarti menggunakan ini boleh ya. Oke. Coba kita ini gabung. Hasil gabung ya. From 12 ya. Oke, berarti sorry. Berarti ini gini pakai nih ya. Twing. Nah, kalau pengen oke. Kita udah gelem ya ternyata. Sebentar, ini oke. Ini harus menggabungkan aku harusnya ada ini ya, ada pemisah satu karakter ya. Apa ini salahnya di mana nih? Aku apa teman? Tolong saya dibantu. Aku oke. Salahnya di mana nih? Ini berargumen. Oh, dia hanya bisa dua ya. Oke, tapi intinya concat itu adalah untuk bisa menggabungkan. Ya udah, oke. Kita coba lagi ya. Yap. Jadi akan muncul ya. Baik. Nah, ntar prinsipnya teman-teman bisa langsung ini ya, bisa langsung apa namanya? Bisa langsung mempraktekkan banyak hal ya. Ini dengan from dual ya. Misalkan kita ingin menggabungkan tadi kan di dalam tabel employees itu kan ada first name, ada last name gitu ya. Jadi misalkan ini juga bisa kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya select ya, concat apa di sini tadi? Last name ya. Last name, first name ya. From blue yes ya. Oke, nah ini kan jadi gabung semua kan, karena kalau sebelumnya kan tidak digabung kan, kalau sebelumnya kan misalkan ini tadi select last name ya, kemudian first name. Kalau ngetiknya kurang cepat maklum ya teman-teman ya. From employees. Oke, ya. Nah, maka
untuk menggabungkan dua kolom ya dengan tipe string atau karakter menggunakan concat langsung disambung. Misalnya tadi ya King Stephen ya kan. Ini kan di jadi satu tuh King Stephen, Kohar Nini ya kan. King Stephen dan seterusnya. Ya, saya kira itu bisa kita lakukan gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kita menggunakan substring. Nah, kalau substring itu sebetulnya teman-teman itu kayak jadi istilahnya kayak memilih mengembalikan karakter tertentu sesuai dengan posisi. Ya, namanya juga substring. Kalau teman-teman pernah belajar di Java atau mungkin di Python kan ada substring ya. Jadi misalkan saya pengen dari sebuah karakter panjang suatu karakter, saya pengen hanya menampilkan mulai dari istilahnya karakter nomor berapa sampai nomor berapa atau indeks lah gitu ya. Misalkan gini, kita misalnya ya, kalau kita lihat select ya last name misalnya from employees ya. Misalkan select ya. Kemudian kita jalankan, kan muncul semua. Misalkan saya pengen menampilkan hanya di setelah 4. Ini kan berarti elemen 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini tergantung sih kita persepsinya mau ini adalah elemen-elemen atau indeks itu boleh. Kalau indeks berarti dari 0 dan seterusnya gitu ya. Oke, dalam Oracle juga bisa ya. Kita bisa menggunakan jadi misalkan select last name ya. Kemudian kita menggunakan sebuah substring ya. Ya, kita menggunakan sebuah string misalkan dari mulai apa dan seterusnya ya. Jadi di sini kita tinggal seperti fungsi yang sebelumnya. Kita menggunakan subs ya. Substring misalkan ini macam-macam. 1 dengan 3 ya kan. Jadi kalau kita lihat ini artinya misalnya 1,3 berarti kita akan dari last name akan menampilkan dari kolom pertama ya atau deret pertama sampai ketiga. Jadi kalau misalkan mungkin tadi kita lakukan ini ya, berarti kita akan muncul KIN atau KOC ya kan? Karena kita mengambil dari sebuah last name ya. Oke, menggunakan fungsi substring. Ini hanya manipulasi ya. Oke, tadi ya, kin ya kan? Kok ya. Loh, kode cuma 2. Nah, kita lihat dulu ya kan. D itu kan tadi ada spasi ya. Karena spasi itu dihitung satu karakter ya. Misalkan nih. Jadi oke. Kita running lagi. Nah, tadi D kan? Dehan. 1, 2, ini kan ada spasi tuh. Dihitung satu karakter. Jadi pada saat saya menggunakan substring 1 sampai 3, maka D, E, kemudian spasi. Jadi di situ akan muncul namanya D, gitu ya. D doang, teman-teman. Nah, gitu ya. Oke. Ini penggunaan substring. Nah, Anda bisa melakukan banyak hal sebetulnya di situ ya. Misalkan saya pengen, kalau itu kan berarti saya kalau contoh misalkan kita mencoba ya last name tetapi mulai dari apa? Ini kan ada beberapa format ya. Misalkan dimulai dari karakter berapa tapi tidak dibatasi. Ya, contoh misalkan ya. Ya sudah, tinggal Anda rubah aja. Misalkan ini kita 3 tok. Nah, 3 tok. Berarti di sini akan muncul ya. Oke, kita running. Tidak ada memulai ya. Maka di sini akan muncul. Halo teman-teman, bingung ya? Nah, coba kita lihat ya. Jadi pada saat kita misalkan Han ya. Tadi kan ada Han. Han ini kan 1, 2, 3. Ini berarti saya ingin menampilkan last name dimulai dari setelah yang ketiga ya. Jadi ini setelah yang ketiga. Tadi kan D ya, berarti D, E, spasian. Maka di sini akan muncul Han. Nah, ya kan?
Kalau yang tadi koma kan mulai dari sampai dengan deret keberapa. Tapi kalau menggunakan format ini berarti dia mulai menampilkan setelah deret ketiga atau setelah karakter ketiga. Maka yang tadi Dehan, saat Anda menggunakan format seperti ini akan muncul DEH-nya dihitung ya. Jadi kan 1, 2, 3, ya kemudian akan setelah 3 Han. Mereka akan ditampilkan. Tadi King juga akan G harusnya gitu ya. Oke, kita running aja. Nah, NG ya, King. K ya ini Han. Ya, sebentar kita 1 1 2 3. 1 ya betul ya. Kok oke ini Dehan kemudian Alt ya. Muncul setelah yang ketiga ya. Jadi muncul tetap 3 kemudian seterusnya ya. Ini kan NG ya. Harusnya kan berarti yang baru ketiga sampai seterusnya. Itu untuk format. Jadi tadi ada yang dari mulai karakter berapa dibatasi sampai berapa atau setelah ditampilkan setelah karakter berapa dan seterusnya. Itu contoh penggunaan substring ya. Oke. Oke, cepat aja. Ini kan yang penting teman-teman bisa sedikit apa namanya untuk latihan. Ini memang harus memahami tentang panjangnya sebuah karakter ya. Oke, kemudian untuk bisa mengetahui panjangnya suatu karakter ya length lah. Saya kira ini sederhana ya. Jadi misalkan ini juga terbiasa ya last name. Saya pengen kalau tadi kita lihat ya panjangnya last name ini jelaskan berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah, Anda bisa menggunakan fungsi lain untuk menghitung. Ya, sel. Oke, King ada berapa? Hah? Tulisannya piye? Length, bener ya tulisannya ya? Oke, select. Oh, balik ya. Ya, 4 ya tadi ya. Kalau kita lihat 4 ya akan dihitung semua. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Ini menggunakan length. Oke. Ntar Anda akan saya beri apa namanya latihan-latihan yang lebih spesial ya pada saat di laporan praktikum untuk dikumpulkan bareng. Oke, udah, length sudah, kemudian substring sudah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah in-string posisi apa namanya nomor ya. Nomor suatu deret dalam sebuah karakter itu in-string ya. Jadi misalkan kita pengen sebetulnya kalau huruf A di dalam sebuah visnem itu dia apa namanya di mana sih gitu kan. Ya, oke. Ini menggunakan in-string ya. Misalkan contoh ya, Anda pengen menampilkan ya last name ya, tetapi yang last name kemudian kita pengen berapa jumlah huruf A di last name itu dari suatu employees misalkan ya. Maka di sini bisa kita lakukan ya. Ini clear aja. Select last name. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya. Select last name di sini tadi in string ya kan. Jadi Anda akan menampilkan last name, kemudian saya pengen jumlah yang ada di jumlah huruf A yang ada di last name berapa? Berarti in string ya atau in string gitu ya. Berarti sama kayak tadi ya. Kemudian di sini last name ya, kemudian yang ada huruf A-nya misalkan ya. Oke. From employees. Oh yes ya. Oke. Gimana sih? Oke, berarti kita jalankan. Running ya. Halo, Kosuwi. Nah, ya kan? King itu 0 ya. Dan as jumlah huruf A ya.
Kenapa agak lama? Karena dia akan melakukan satu proses pencarian, ya. Di sebuah last name mana yang ya king nggak ada, kohar di deret ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 mulai ke 5 ya. Ini nggak ada ya. Kemudian ini A nggak dihitung ya karena dia menggunakan huruf yang kecil ya. Oke, kita coba. Maka si Dehan pasti 0 bukan 5 ya. Jadi akan sensitif ya. Koha jadi 0. Padahal di sini ada ya dan seterusnya. Caranya bagaimana? Ya berarti Anda harus menggunakan upper ataupun lower kan gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Ini sambil jalan aja. Jadi penggunaan insting sudah ya. Oke, kemudian ada L4, ada F apa ya? Right ya, R. Jadi Anda ingin menambahkan ya di sini kan tadi ya. Ini ada L4, R4. Jadi kayak menambahkan suatu karakter mulai dari kanan ya atau mungkin dari kiri ya. Jadi bisa menggunakan L4 sama R4 ya. Ini nggak apa-apa kita percepat aja maksudnya biar sebagai contoh aja. Misalkan kita pengen menambahkan untuk last name gitu ya. Dimulai apa jumlahnya berapa gitu kan untuk ditampilkan seperti apa ya. Jadi misalkan kita lakukan ya select last name koma L4. Nah, di sini ya. Last name koma ada 10 kemudian dengan tanda bintang misalkan. Ya. From employees. Nah, ya, saya ulangi lagi. Jadi L4 itu kan berarti apa left ya. Jadi left misalkan seperti itu ya. Kita coba misalkan oke. Kita running ya. Apa ini? Oh, collect ya. Apa tadi? L4. Ya, oke. Jalankan. Maka di sini ya, berarti sebelah kiri nih. Ada berapa nih? Ya, total dari ini kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi 10 karakter, tapi yang sebelah kiri ditambah tanda bintang. Ya, jadi ini juga sama nih. 10 karakter ya. Kemudian di sini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ditambahkan cuma 3. Jadi saya ulangi lagi tadi L4 itu adalah untuk apa ya menghasilkan ya mengatur apa berapa sih karakter yang total apa karakter yang sebelah kanan ya kan untuk seluruh total yang kita tentukan. Tadi misalnya 10 berarti kan dia oh ternyata last name-nya yang ini tadi ya king itu kan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 ya. Maka ditambahkan sesuai dengan yang kita tentukan 10 tetapi dengan menggunakan tanda bintang ya. Itu untuk L4. Kalau yang V gimana? Ya. Oke, kalau yang untuk apa namanya R ya, right. Oh, right. Ya jangan 10 lah, misalkan biro iki yo. Ya udah 10 aja, biar sama. Ya udah tinggal tambahkan aja ya. Ini left sama right. Oke. Kemudian berikutnya apa ini? Ya. Trim R4 trim sama replies. Oke ya. Jadi kalau untuk yang trim itu kan apa ya? Jadi istilahnya itu oke saya contohkan aja ya. Saya contohkan aja kalau untuk yang
Kalau yang trim itu apa ya, kayak jadi remove all specific karakter ya. Apakah jadi dia akan menghapus suatu karakter yang kita tentukan, apakah karakter di awal, di akhir, atau di Anda akan menghapus suatu karakter dari suatu kolom ya. Jadi misalkan tadi kita pengen apa namanya menghapus gitu ya, menghapus ya. Contohnya misalkan bisa kalau leading berarti dari awal, jadi di trim itu ada leading ya, jadi ada lead, ada dari depan, atau trailing belakang, atau boot berarti tengah, atau sorry dua-duanya ya, beginning dari awal sampai akhir yang nilainya sama gitu ya. Oke, ini kita contohkan aja biar kita percepat ya. Sorry, lah. Oke. Nah, misalkan ya, jadi ini menggunakan trim, lead berarti dari depan, artinya yang depan ini yang akan kita hapus. Ya, run. Oke, bentar. Cancel, ini gimana nih? Oke. Ini berarti sempat koneksi. Halo, masih bisa mendengar suara saya kan? Halo? Bisa, Pak. Iya, kok ini tiba-tiba putus ya? Tiba-tiba putus ya kan? Oke. Gimana Mas Suryo? Suaramu putus tadi? Bisa, Pak. Oh, oke. Suaranya langsung noise ya. Ini berarti dia akan menghapus yang di depan menjadi BCBA ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin menghapus yang belakang atau belakang depan atau belakang, tinggal menggunakan tiga ini aja. Oke. Ini kita contoh semua ya. Ini saya kira hanya untuk manipulasi. Jadi ini kemudian kita bisa menggunakan yang kedua adalah penggunaan bot. Ya, saya copy paste aja biar cepat waktunya. Oke, ini jadi ada lead, ada try, ada bot. Kalau ini kan berarti dia akan menghapus nilai A yang depan ataupun yang belakang menjadi BCB, kan gitu ya. Oke, ini saya kira contoh-contoh yang sederhana, artinya di dalam sebuah SQL juga banyak fungsi-fungsi yang bisa Anda langsung gunakan gitu ya, dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya kita silakan baca lagi ya di section. Kita namanya juga replace ya. Yang terakhir itu replace, yaitu bagaimana Anda akan apa namanya mereplace sebuah karakter di suatu kolom atau string yang Anda lakukan ya. Ya saya kira ini contoh aja. Jadi kita akan mereplace gitu ya. Misalkan contoh di sini ya. Kita langsung aja. Oke, ya. Jadi J ini kita akan replace menjadi BL. Ya kan, contoh aja. Ya. Maka muncul menjadi BLACK dan BLUW gitu ya. Ini contoh aja. Ya. Oke. Sebentar, kok ini ya ada yang menggunakan aplikasi atau gimana ceritanya sebentar. Oke. Yes. Ini kita contoh. Sebentar teman-teman. Ya, karena teman-teman banyak ini ya. Ini oke. Oke, sebentar. Ini kok jadi
Sebentar, ini kok anu ya, jadi masuk ke oke, ini mahasiswa mencoba ada 8 gitu ya. Oke. Dia selalu keluar ya kalau saya jalankan ya. Sebentar. Biasanya nggak begini. Oke. Oke ya. Jadi J yang di dalam ini menjadi BL. Jadi BLX dan seterusnya. Oke. Oke, baik. Ini beberapa contoh untuk fungsi-fungsi pada saat apa namanya memanipulasi suatu string ya. Oke, kemudian saya kira yang lainnya teman-teman bisa langsung mencoba ya, banyak hal ya. Oke, terakhir ini tentang yang kita sebut sebagai substitution variable. Jadi pada saat Anda ingin apa ya menampilkan misalkan ya, kita ingin menampilkan ya, misalkan jadi biasanya langsung apa ya kondisinya kita langsung tentukan ya. Jadi misalkan kita pengen menampilkan misalkan di sini aja dulu biar select employees. Oke, kemudian kita ingin menampilkan select last name, misalkan ya. Kemudian departemen apa? Departemen ID. Cepat copy aja ya, departemen ID. Ya. Kemudian from employees ya. Where departemen ID-nya misalkan 60 ya kan. Oke. Maka tentunya teman-teman sudah sangat paham ini akan menampilkan last name nomor departemen yang departemennya di departemen 60 saja. Kan gitu ya. Oke, dia akan muncul 60 semua. Nah, dia langsung. Tapi kalau substitution tadi Anda bisa menginputkan ya. Jadi misalkan tadi Anda langsung jadi where departemen ID kemudian Anda bisa kayak apa ya? Kayak mendefinisikan suatu apa variabel untuk ditampilkan misalkan ya. Contoh misalkan. Tapi menggunakan memang kalau yang ini kan sama dengan ya langsung ya. Jadi ini kita rubah. Misalkan oke. Nah, ini titik 2 misalkan terserah sorry masukkan saja nah, ya oke enter nah akan muncul masukin saja misalnya apa 90 ya kemudian saya klik akan muncul yang 90 semua ya jadi kayak fungsi inputan ya fungsi inputan kalau dalam programming ini namanya terserah Anda ya misalkan masukkan saja kalau ini kan langsung tadi ya oke 60 sudah muncul kalau ini kita running ya kemudian 60 juga atau mungkin yang 20 kali ya kita enter ke sini dia akan muncul sesuai dengan yang kita inputkan gitu ya oke ini untuk yang namanya itu substitution string ya jadi kayak fungsi inputan dalam satu query sesuai dengan penggunaan kondisi when ya dan seterusnya. Oke, baik. Kemudian sudah ya. Jadi untuk yang terkait dengan fungsi-fungsi untuk karakter ya, concat, kemudian tadi apa ya dual, kemudian inicat dan penggunaan input in string gitu ya bisa kita lakukan. Oke, baik. Nah, kemudian ntar ini ya teman-teman sambil terus dicoba ya. Itu banyak sih. Itu kan yang penting sebagai apa namanya konsep dasarnya aja ya. Oh penggunaan ini harus ini ya. Tapi proses manipulasinya tentunya harus membutuhkan banyak latihan ya. Oke, untuk berikutnya yang kalau tadi itu adalah
bagaimana Anda menggunakan fungsi-fungsi di suatu karakter. Sekarang yang kedua adalah number function ya. Jadi bagaimana sih Anda melakukan fungsi-fungsi untuk terkait dengan masalah number ya. Tadi bentar itu jadi penggunaannya ada round, ada trunk, ada mood. Ya, sekarang kalau mood itu teman-teman sudah paham ya. Nah, kalau fungsi numerik itu untuk round ya, itu adalah membulatkan. Jadi membulatkan. Ada membulatkan, tapi membulatkan itu ada dua. Jadi membulatkan yang biasanya itu apa? Ke atas atau ke bawah. Misalkan 47,6 bisa 48. Tapi kalau 47,5 mungkin bisa 47 saja misalkan gitu ya. Itu untuk round. Sedangkan untuk yang terang itu hampir sama, tapi ini atau kita langsung contohkan aja ya. Silakan buka di 42 ya. Jadi ini terkait dengan masalah penggunaan 3 fungsi ada round, terang sama mood ya. Mood saya kira nggak perlu saya sampaikan ya. Jadi misalkan kita di kalau round ya misalkan 45,9, maka dia menjadi 46 karena pembulatan ke atas, ya itu round. Sedangkan kalau untuk terang itu biasanya dia kalau di sini itu nilai. Jadi dia nggak pembulatan, tetapi maksimal di belakang angka itu ada 2 atau berapa. Misalkan 45,926 ya, maka yang diambil adalah 45,92. Itu menggunakan terang ya. Saya kira itu kalau sedangkan mode itu masih ingat ya. Mode itu kan apa? Mode itu adalah ada yang tahu nggak mode itu? Ada yang tahu? Mode. Di mode ya. Mode itu apa kira-kira mode? Ayo, misalkan select 2 mode 1 ya. From ya. Aslinya apa? Oh, ini fungsi dik ya. Langsung ya ini fungsi. Oke. Ini fungsi. Mode itu apa teman-teman? Mode itu berarti apa? Sisa hasil bagi bilangan bulat ya. Sisa hasil bagi bilangan bulat. Oke, ya. Jadi misalkan banyak sih ya. Cuma mungkin beberapa contoh penggunaan mood ya. Itu memang harus yang numerik ya. Misalkan proses-prosesnya pokoknya sisa hasil bagi. Misalkan 5 mod 2 itu 1 ya. Sedangkan 4 mod 2 itu berarti 0 misalkan ya. Saya kira itu nggak perlu saya sampaikan ya. Pokoknya kalau yang tadi terang itu adalah dia akan menampilkan berapa belakang koma, sedangkan kalau round itu adalah pembulatan ke atas ya. Saya kira itu teman-teman bisa dilakukan gitu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah penggunaan yang kita sebut sebagai date function ya. Jadi teman-teman bagaimana bisa memanipulasi, nah ini yang menarik ya, memanipulasi format-format date di dalam satu Oracle gitu ya. Dengan contoh yang paling sederhana otomatis kalau sysdit ya itu berarti menggunakan fungsi atau sistem date di dalam suatu komputer yang Anda lakukan ya. Misalkan karena kalau biasanya kan untuk menampilkan suatu tanggal ya teman-teman, itu kan sangat tergantung pada format ya. Format tanggal komputer kan ada yang dari tanggal, bulan, tahun ya kan. Tahun, bulan, tanggal atau tanggal, tahun, bulan. Nah, kan biasanya tuh macam-macam ya. Setiap negara biasanya mempunyai format yang berbeda. Tetapi kalau di tempat kita kan biasanya mulai dari day, month sama years ya. Dari mulai tanggal, bulan dan tahun ya. Misalkan kita lihat aja apakah sistem yang ada di Oracle ini seperti apa ya. Select sysdit from 12.
Nah, sekarang tanggal berapa nih? Select. Oke, bisa disambung ya. Select. Nah, sekarang tanggal berapa? 22 Oktober 2020. Nah, artinya memang format yang dipakai mulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Anda bisa memanipulasi, saya pengen hanya menampilkan bulan saja. Saya pengen menampilkan untuk besok itu tanggal berapa. Nah, itu kemampuan Anda pada saat memanipulasi penggunaan date function ya. Ini menarik ya. Ntar kita coba ya. Oke. Kemudian kalau pertama adalah kita akan mencoba bagaimana sih kita akan memulai. Misalkan ya, saya pengen gini aja deh. Select last name ya, koma Pak hire ya. Kapan dia bergabung? Ya, from employees. Ya. Di sini, nah kan ini kan dia kan menyesuaikan dengan tadi sistem ya. Sekarang kalau misalkan, ya kan, ikuti 3, ya enggak? Anda bisa melakukan, misalkan menampilkan last name ya, sama kapan dia bergabung gitu kan, dan setelah 60 hari misalkan, itu berarti kapan gitu kan. Maka tinggal Anda tambahkan aja, misalkan ya, plus 60, ini bisa Anda manipulasi ya. Select last name, hire date setelah, nah 60 di sini adalah penggunaan day ya. Jadi Anda akan menambahkan 60 hari setelah dia bergabung ya. Oke, kita jalankan. Berarti King itu 17 Juni 2003. 60 harinya berarti tanggal berapa, teman-teman? Ayo, 60 harinya tanggal berapa itu? Tanggal berapa, bulan berapa berarti? Ayo bro, yang tahu saya kasih sesuatu. Kasih apa? 16 Agustus, Pak. 16 Agustus. Kalau benar kamu main ke rumah ya. Ini saya lagi di rumah, kita sarapan bareng. Berapa Mas? 16 Agustus 2003 ya. Oh, ya kan? Ya tetap. Jadi, oh, kamu bergabung sudah tanggal sekian kena. Kira-kira untuk 60 hari ke depan berapa ya? Ini prosesnya. Good. Oke. Jadi untuk 60 hari ke depan itu tanggal 16 Agustus, berarti yang lalu gitu ya. Ini contoh. Oke. Baik. Kemudian mungkin yang lain, misalkan saya pengen berapa sih, misalkan ya, contoh yang kalau Anda lihat di section ya. Misalkan saya pengen berapa minggu sih sebetulnya Anda bekerja setelah Anda berapa minggu Anda bekerja sejak Anda bergabung di perusahaan saya. Ya kan? Ingat ya, 1 minggu berapa hari? 7 hari kan? 1 bulan itu 4 minggu kan? Berarti bisa Anda lakukan. Jadi select, berarti kan mulai bergabung, kemudian udah berapa minggu sih Anda bergabung sejak hari ini misalkan. Ya. Berarti apa di sini? Select last name. Kemudian apa tadi pertanyaannya itu, sudah berapa minggu sih Anda bergabung sejak di sini gitu ya? Oke. Berarti ya, sisdit dikurangi bergabung, ya. Ayo dibantu dong.
Kemudian dibagi 7. Total minggu ya. From ya. Wus. Nah, ini kan ini ada koma-koma ya. Coba kita lihat. Di sini kita hire it. Berarti Anda sekarang sedang menjadi pengguna aktif kalau dalam sistem basis data ya, karena Anda interaksi langsung dengan database menggunakan query. Nah, oke, berarti ngenengai. Tadi ini kan 17 Juni 2003. Sekarang kan ya. Berarti sejak sekarang tanggal 22 Oktober 2020 Anda bergabung 17 Juni 2003, total minggunya ada 905 sekian minggu. Ya. Keren juga ya. Paham ya? Jadi untuk ya tadi karena satu minggu 7 hari ya dihitung. Tetap kan hitungannya kan di hari gitu ya. Ini total minggunya ya. Kalau misalkan mau di apa tadi? Mau dibulatkan ke atas, menggunakan apa tadi? Halo? Mod. Mod itu kan sisa hasil bagi, sebelum mod. Kalau misalnya ingin pembulatan ke atas, menggunakan apa? Tadi barusan, memang nggak saya coba karena itu kan tadi loh, kan ada ya menggunakan fungsi round. Ya. Jadi di sini misalkan gini, air o unde, nah, ya kan? Atau kita ini, kemudian kita lakukan 2 kali nggak apa-apa ya, biar teman-teman bisa slash. Tapi dia pakai run. Run. Pembulatan, total pembulatan, total bulat. Tahu bulat digoreng dadaan gitu ya. 500 perak. Oke. Oh, berarti di belakang koma aja ya. Ini Ron itu tetap dia karena memang pembulatannya kan diambil dari ini ya. Ini berarti sebentar. Berarti ya ini ya. Ron itu kan pembulatan ya harusnya di oke, sebentar. Berarti kita menggunakan terang ya. Terang itu berarti oke. Tapi dia sebentar. Kalau terang, oh keliru dia. Sebentar tadi Ron. Tung. Kita coba lagi. Ya, teman-teman sambil coba ya. Ini kan oke. Nah, itu maksudnya ya. Tadi kurang apa? Tandaku kurung ya. Oh, totalnya 905 minggu ya. Gitu ya, Bro. Oke, ini banyak yang bisa kita manipulasi sebetulnya kalau menggunakan tanggal ya. Ini contoh lagi, banyak sih ya. Kemudian mungkin yang menarik lagi sih misalkan kita pengen mengetahui ya. Jadi misalkan ini contoh ya, ntar teman-teman ini ya sambil nyoba-nyoba ya, karena ini nggak mungkin akan dicoba semuanya ya. Ntar di latihan untuk praktikum Anda akan sangat banyak cari.
misalkan ada beberapa fungsi di di date function. Itu ada months between misalkan. Coba sambil Anda buka modul ya. Ada month between, ada add month, ada next day. Nah, ini tadi yang saya bilang. Next day, kemudian last day, ya kan, dan seterusnya. Tadi juga penggunaan round itu juga bisa gitu ya. Nah, misalkan last day itu menemukan tanggal hari terakhir dari bulan di mana tanggal berada. Kan namanya juga last day gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Oke, contoh ya, karena ini sudah mau 7:30. Contoh ntar Anda lihat ya. Jadi ada month between, add month gitu ya. Oke, contoh misalkan kita pengen ya, ingin ini bentar yang contohnya lah tadi kan kalau tadi dikali berarti kan 60 hari setelah tanggal dia bergabung kan tadi jelas ya, sekian. Tapi kalau misalkan ternyata Anda pengen melihat ya, sekarang itu contoh misalkan mana ya? Oke, kita pakai contoh yang ini misalnya last day ya atau next day gitu kan. Oke, ini kita clear. Ya. Sekarang sales date itu 22 Oktober ya. Berarti akhir bulan ini last day ya. Last day itu untuk menentukan akhir di bulan yang ini itu last day. Berarti sekarang tanggal 22 Oktober, maka akhir bulan ini adalah 31 Oktober. Ya. Itu penggunaan last day. Ya. Kemudian contoh lain misalkan next day. Ya, next day itu berarti setelah tanggal ini gitu kan, next berikutnya itu kapan ya misalkan atau oke. Contoh ya. Contoh lagi. Ya. Ini biar cepat. Oke. Karena masih ya 22 Oktober. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk satu D-nya itu ternyata di tanggal 24 Oktober 2022 ya. Oke, ini 22, 23, 24 ya. Oke. Ya, ini banyak fungsi-fungsi di tanggal yang teman-teman bisa untuk dicoba ya. Oke, saya kira itu teman-teman ya untuk pertemuan kali ini ya. Untuk proses berikutnya pemahaman Anda tentang fungsi-fungsi manipulasi karakter, numerik, kemudian date function. Ya, silakan sambil Anda coba terus. Dan untuk bisa memperkaya Anda, maka ntar akan saya share latihan sesuai dengan tema hari ini yang dikumpulkan langsung dengan langsung dengan praktikumnya, gitu ya, laporan praktikumnya. Oke, jadi teman-teman itu saya kira untuk pertemuan kali ini ya. Dan silakan masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit mungkin coba-coba dulu atau yang lain. Dan prinsipnya hari ini memang kita bahas tentang manipulasi untuk beberapa fungsi di dalam SQL. Nah, minggu depan insya Allah kita akan bagaimana mengkonversi ya, ini luar biasa ya, mengkonversi sebuah fungsi dari misalkan dari numerik ke dalam string atau yang lainnya ya. Baik, mungkin itu teman-teman semuanya di pagi hari yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi
selanjutnya kita asinkronus ya, kalau memang mungkin ada yang ditanyakan atau misalkan mau diskusi, monggo ya. Dan seperti yang saya lakukan, berkali-kali saya sampaikan, silakan Anda lakukan untuk di LMS-nya ya. Jadi LMS-nya itu sebetulnya itu salah satu cara untuk saya mengukur keaktifan Anda. Jika memang disediakan untuk apa namanya diskus ya. Biasanya saya ada folder diskus ya. Silakan Anda tanya, ada yang jawab, ada yang counter, itu saya kira seperti itu. Baik teman-teman, yang luar biasa hari ini saya cukupkan sekian dan saya serahkan lagi ke teman-teman asisten. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.